Sepanjang 321 tahun, Belanda menerapkan strategi Nederlandisasi alias mengadopsi lingkungan di Belanda ke Batavia. Hal ini dilakukan untuk memberi imajinasi kampung halaman di tanah jajahan. Karenanya tak heran kala itu Batavia memiliki banyak bangunan berarsitektur khas Belanda. Beberapa di antaranya masih eksis dan terlihat kokoh hingga kini. Pasca kemerdekaan, bangunan yang memiliki nilai historis kemudian dinasionalisasikan atau menjadi milik pemerintah Indonesia untuk ditetapkan sebagai cagar budaya, seperti Museum Wayang, Museum Sejarah Jakarta, Museum Nasional Jakarta, serta Museum Seni Rupa dan Keramik. Sementara bangunan peninggalan Belanda yang berstatus milik perseorangan tetap menjadi aset orang Belanda atau ahli warisnya alias tidak dinasionalisasi. Contohnya, aset pribadi milik tuan tanah Depok Cornelis Castellin yang kemudian diwariskan kepada 12 marga Marjiker. Lahan tersebut kini difungsikan sebagai rumah tinggal, yayasan, ruang terbuka hijau hingga gereja. Menurut data Dinas Perumahan dan Gedung Pemda DKI Jakarta, masih ada 1.281 unit rumah atau bangunan peninggalan Belanda. Dari jumlah tersebut, 44% atau 564 rumah dan bangunan belum terdaftar atau belum diketahui kepemilikannya. Regulasi mengenai kepemilikan aset orang Belanda ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1960 tentang penguasaan benda-benda tetap milik perseorangan warga negara Belanda. Anak Jakarta mungkin juga pernah melihat ya bangunan berarsitektur Belanda yang terbengkalai di sekitar lingkungan rumah. Jangan beranjak dulu anak Jakarta, karena tim Jakarta masih ingin menelusuri bangunan Belanda, tapi kali ini yang hidden gem alias belum diketahui banyak orang. Penasaran di mana? Langsung saja kita meluncur ke Kampung Tongkol, Jakarta Utara. Siapa sangka lokasi yang dikenal karena isu penggusuran dan sengketa lahan ini ternyata menyimpan satu bangunan peninggalan Belanda yang bernilai historis. Ya, inilah sisa Kastil Batavia, satu-satunya di Indonesia. Bangunan kolonial yang bersisian dengan reruntuhan sisa tembok kota lama di tepi timur Batavia ini adalah salah satu gudang tua di kawasan Gudang Timur, alias Old-Zee Pakhuizen. Meski secara fisik bangunan ini terkesan spooky dan tak terawat, namun dari segi historis, kastil yang dibangun 12 Maret 1619 ini menjadi saksi bisu dari kiprah kongsi dagang VOC saat memonopoli ekonomi Hindia Belanda. Kastil yang berdiri di lahan seluas 57.600 meter persegi ini beroperasi di masa kepemimpinan Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Jan Pieter Zoonkoen. Kalau anak Jakarta kira kastil ini menjadi istana alias rumah tinggal dari Koen dan keluarganya, maka jawabannya keliru. Untuk mengetahui fungsi Kastil Batavia, kita bisa melacaknya dari kata Grand Pakhuizen yang tertulis di depan gedung. Kata ini bermakna gudang. Ya, kala VOC berjaya, kastil ini difungsikan sebagai gudang yang menampung beragam komoditas pangan seperti biji-bijian, beras, jagung, rempah-rempah, kacang-kacangan, teh, dan kopi. Selain itu, gudang ini juga sempat menjadi tempat penyimpanan kerajinan keramik dan porselen. Dengan komoditas sebanyak itu, anak Jakarta bisa bayangkan betapa besarnya roda bisnis VOC kala itu. Menurut data Motley Fool pada 20 Maret 2013, VOC dianggap sebagai perusahaan terkaya di dunia dengan keuntungan yang ditaksir sebesar 78 juta golden atau jika dikonversi ke dalam US dollar per 14.000 rupiah per 1 dolar, maka angka itu setara dengan 7,9 triliun US dollar. Namun beberapa pihak meragukan kevalidan sumber data ini. Sementara menurut David E. Sarna dalam buku History of Greed, Financial Fraud from Tulip Mania to Bernie Madoff mengungkapkan, pada 1669 VOC menjadi perusahaan swasta terkaya yang pernah ada di dunia dengan kepemilikan lebih dari 150 kapal dagang, 40 kapal perang, 50.000 karyawan, 10.000 tentara swasta dan pembayaran dividen sebesar 40% dari investasi awal. Pernyataan David ini diamini Bobby Solomons dari Dutch Review.
Kala itu, bangunan yang kini ditumbuhi puluhan pohon berakar besar ini menjadi pusat dari kota Batavia. Tak hanya strategis, lokasi ini juga dianggap aman dan tahan dari serangan musuh. Kun bersiasat membangun banyak strategi untuk memperkuat pertahanan seperti merombak Fort Jakarta atau benteng lama termasuk tembok dan bangunan lainnya. Lalu ia membangun tembok baru berbentuk persegi 4 yang lebih kokoh dari tembok lama. Tembok tersebut sengaja didesain mengelilingi kota Batavia. Selain tembok, Kun juga membuat kanal-kanal untuk menyulitkan musuh masuk ke dalam kota. Setelah tembok-tembok dirasa kuat, barulah ia membangun kastil Batavia sebagai gudang komoditi. Luas kastil Batavia diperkirakan hampir 9 kali dari luas Fort Jakarta. Kastil Batavia dikelilingi oleh 4 bastion atau sekolah di 4 penjurunya. Bastion adalah bagian tembok benteng yang sedikit menjorok keluar dan dipersenjatai. Masing-masing bastion memiliki nama yaitu Parel, Robin, Diaman, dan Safir. Yang kita lihat saat ini hanya beberapa bagian dari kastil Batavia yang masih tersisa. Karena 4 bangunan gudang lainnya telah tergusur pembangunan jalan tol dan flyover. Ibarat pepatah, tak ada gading yang tak retak, bisnis VOC yang gemilang itu akhirnya bangkrut karena korupsi yang dilakukan di kalangan internal mereka. Kisah sukses bisnis VOC itu akhirnya ikut runtuh bersama dengan bangunan gedung yang kian lapuk dimakan usia. Meski sudah berstatus cagar budaya, namun anak Jakarta harus waspada saat berkunjung ke sini karena kondisi bangunan yang lapuk bisa roboh kapan saja dan semak belukar yang tumbuh liar di depan kastil juga berpotensi menjadi sarang binatang liar dan tumbuhan parasit. Selamat menjelajah!